Bapak Ibu Saudara, saya berdoa waktu saya belum terjun ke laut, saya berdoa. Saya bilang, Tuhan, tidak ada pilihan lain kecuali saya harus turun ke laut. Tuhan tahu saya tidak tahu berenang. Kalau orang mengerti berenang itu, cara turun laut itu dia harus buang tangan begini. Tapi saya turun laut itu saya turun begini saja. Ya. Saudara, waktu saya cerita istri bilang begini, bodoh sekali. Orang kalau turun laut itu buang begini. Supaya tidak tanah masuk ke dalam laut tapi tetap terapung. Karena Bapak lompat seperti lompat dari tempat tidur turun lantai, ya tikam masuk. Izinkanlah saya menyampaikan sekilas perjalanan penyertaan Tuhan bersama saya di atas kapal Cantika 77 pada 24 Oktober yang lalu, kurang lebih 2 minggu yang lalu. Tapi puji Tuhan saya bisa ada malam ini tentu semua karena perkenanan Tuhan, karena penyertaan Tuhan. Tadi pujian bilang, di saat ku tak berdaya, kuasamu nyata, kuasamu yang sempurna. Saya salah satu pembicara dalam rombongan KPI dari Jemaat Gemit Maranatha Ebufu. Saya bersama Pak Pendeta Eben Plaemo. Kami dipersiapkan dalam satu paket pelayanan KPI di Kelasis Alor Barat Daya, terhitung tanggal 23 itu sampai dengan tanggal 28 ya, sesuai jadwal itu kami selang-seling khotbah. Tetapi karena saya masih ada paket pelayanan yang saya harus selesaikan di wilayah Sulamung pada 21 sampai 23 Oktober, rombongan mendahului saya pada tanggal 22 Oktober hari Sabtu dengan feri lambat, dan saya susul mereka sesuai jadwal feri cepat pada tanggal 24 Oktober. Dan puji Tuhan pagi itu 24 Oktober saya kemas-kemas barang bawaan saya untuk saya berangkat. Sekitar kurang lebih jam 10, setengah 10 lewat saya keluar dari rumah, dan jam 10 lewat ya, perjalanan setengah jam lebih saya sampai di Pelabuhan Tonong. Kami antri untuk beli tiket. Saya termasuk salah satu penumpang yang terlambat naik kapal. Hampir sebagian besar penumpang sudah di atas kapal pagi itu, dan tinggal kami mungkin belasan orang yang terlambat. Dan tiket yang kami dapat itu adalah tiket-tiket sisa semua ya. Orang sudah pada beli tiket-tiket yang dapat di dek yang enak semua, dek VIP, dek D, dek C dan lain sebagainya. Dek B yang saya dapat itu tiket dek A paling dasar ya, paling dasar. Dan saya tidak tahu Tuhan memang persiapkan saya tiket itu karena memang ada maksud Tuhan di balik itu, saudara. Di satu sisi saya merasa seolah-olah tidak terima karena dapat tiket sisa, dapat di dek yang paling dasar. Tetapi saya syukurilah, yang penting sudah bisa dapat kapal untuk berangkat supaya pelayanan bisa jalan. Akhirnya saya menuju kapal, setelah beli tiket, petugas bilang cepat-cepat kapal sedikit lagi diberangkatkan. Ya, dan memang tepat jam 11 kapal bertolak. Saya sampai di atas baru duduk tidak lama, kapal langsung bertolak ya, keluar dari pelabuhan. Sehingga sekitar jam 11 lewat 5 saya kasih naik status menuju Alor Barat Daya. Tuhan sertai saya dalam pelayaran ini ya. Setelah itu kurang lebih 5 menit kemudian jam 11 lewat 10 pemeriksaan tiket. Lalu setelah pemeriksaan tiket saya akhirnya merasa kantuk, saya tertidur karena kecapean kelelahan dengan pelayanan. Dengan perhitungan saya bangun tidur baru makan siang ya. Kurang lebih setengah 12 saya tertidur, lalu 1 jam kemudian kurang lebih hampir setengah 1 saya terbangun. Ketika saya terbangun saya masih sempat lihat HP saya, ada berapa teman yang like, komen tentang status yang saya muat. Lalu mungkin kurang lebih 5 menit kemudian asap mulai masuk di ruangan di mana saya ada. Lalu orang berteriak-teriak, kapal terbakar, kapal terbakar. Dan awalnya saya tidak terlalu respon karena bagi saya pasti ada penanganan dari pihak ABK, pihak kapal pasti menangani dan tidak berakibat fatal lah begitu. Tapi makin lama asapnya makin menguasai ruangan itu, bahkan bukan hanya asap putih. Tidak lama kemudian asap hitam mulai menyusul asap putih.
Dan kalau asap hitam berarti apinya makin membesar itu, ya. Lalu akhirnya saya tidak ada pilihan lain kecuali saya langsung bangun. Saya kasih tinggal tas besar yang saya bawa tas kecil saja. Di situ ada Alkitab dan juga ya barang-barang bawaan kecil yang lain. Lalu saya menuju ke moncong kapal terdekat. Saya keluar itu, kami tidak terlalu berdesak-desakan karena kami hanya sekitar 20-an orang, tidak terlalu banyak. Kami pintunya juga cukup lebar, tidak seperti pintu-pintu dek yang bagian atas itu sempit, kurang lebih setengah meter dan sulit orang keluar, ya. Tapi di dek di mana saya ada pintunya lebar, saya keluar, kami tidak berdesak-desakan. Waktu kami keluar, baju pelampung sudah dibuang banyak-banyak, tinggal pilih, ya. Dan awalnya saya tidak terlalu semangat pilih baju pelampung karena bagi saya sesuai apa yang dikatakan Pak Gembala dalam khotbah berapa hari yang lalu, Pak Gembala juga tidak yakin kalau saya tahu berenang, gitu. Dan bagi saya tidak terlalu semangat ambil baju pelampung karena pakai dan tidak pakai baju pelampung pun sudah jatah saya turun, ya. Sudah pasti saya turun minum air laut dan selesai, ya. Awalnya saya tidak terlalu semangat ambil baju pelampung, tapi karena terus ya dihimbau dari pihak kapal ya untuk pakai, ya, akhirnya saya juga ikutan pakai. Dan sebelum saya pakai baju pelampung, saya sempat telepon istri saya bilang, "Mak, berdoa dukung saya karena kapal yang saya tumpangi sementara terbakar." Dan istri sempat bilang telepon berapa teman hamba Tuhan, saya bilang saya tidak bisa telepon, tidak ada waktu untuk telepon orang lain, biarkan mama saya telepon di situ, saya siap untuk ya bagaimana untuk menghadapi ini situasi yang genting. Saya kasih masih HP saya isi dalam tas kecil, lalu dompet yang di saku celana saya bagian belakang saya ambil, saya isi juga di tas kecil. Saya tidak terpikir untuk buang-buang ini tas besar, tas kecil ke laut karena bagi saya saat itu pilihan adalah menyelamatkan nyawa, ya. Barang-barang saya tidak peduli lagi. Saya simpan ini tas-tas yang saya bawa, lalu mohon maaf saya mulai sebelum itu saya pakai baju pelampung tapi tidak terlalu mengerti. Saya minta ada om satu di sebelah saya minta tolong kasih pakai sama saya. Lalu setelah itu mohon maaf saya buka celana luar yang saya pakai, celana jeans yang saya pakai, lalu tinggal pakaian dalam dengan perhitungan ketika masuk ke laut celana jeans ini tidak membuat saya untuk berat, ya, ketika saya bergerak untuk ada di dalam laut. Saudara, setelah saya buka celana luar saya berdoa dengan Tuhan. Tuhan, kondisi darurat sekarang, tidak ada pilihan lain, bertahan di kapal pun bahaya, ya, api sudah makin membesar. Dan syukur mungkin Bapak Ibu lihat di postingan itu ada video sementara kapal terbakar tapi kapalnya lari ngebut, lari kencang karena itu dia lagi balik haluan, tidak lagi menghadap ke Selat Ombait tapi dia langsung cikar kanan itu dia langsung menuju ke arah pantai Negeliu dengan perhitungan supaya kami diamankan di lautan yang tidak terlalu bergelombang tinggi. Dan itu luar biasa Tuhan kasih hikmat nakoda. Lalu akhirnya kami ya menuju ke arah pantai Negeliu meskipun tidak sampai di pantai, mungkin sekitar 2 kilo atau hampir 3 kilo dari TKP di mana kami ada di situ ke pinggir pantai Negeliu. Ya, tapi itu kami cukup bersyukur karena kami diamankan di lautan yang tidak terlalu bergelombang, ya. Dan kapal itu akhirnya mesinnya mati sendiri, baleng-balengnya terhenti sendiri karena sudah makin besar api. Saya pastikan bahwa kapal itu sudah tidak lagi mesinnya hidup, baru saya siap untuk terjun ke laut. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa waktu saya belum terjun ke laut, saya berdoa, saya bilang Tuhan, tidak ada pilihan lain kecuali saya harus turun ke laut. Tuhan tahu saya tidak tahu berenang. Yang kedua, Tuhan tahu istri dan anak-anak saya lagi butuh saya. Anak-anak saya masih kecil, masih sekolah, mereka butuh saya. Tuhan tahu ada persekutuan doa Golgota di rumah saya pimpin. Jemaat Tuhan membutuhkan saya. Tuhan tahu ada jadwal pelayanan sekian banyak yang tunggu saya di depan. Bahkan jemaat lagi di alor tunggu saya. Setelah itu saya bilang, Tuhan kuatkan saya. Kalau memang hari ini apa yang terbaik menurut Tuhan terjadilah. Kuatkan saya untuk saya turun ke laut. Saya tidak amin, tidak buka mata. Setelah saya minta Tuhan kuatkan saya untuk turun laut. Lalu saya, kalau orang mengerti berenang itu, cara turun laut itu dia harus buang tangan begini. Tapi saya turun laut itu saya turun begini saja, ya. Saudara, waktu saya cerita istri bilang begini, bodoh sekali. Orang kalau turun laut itu buang begini supaya tidak tanah masuk ke dalam laut tapi tetap terapung. Karena Bapak lompat seperti lompat dari tempat tidur turun lantai, ya tikam masuk.
Dan memang betul, saya tikam turun masuk dalam itu. Saya masuk dalam, saya tahan napas, saya tutup mata saya. Apa yang terjadi, terjadilah sudah. Begitu. Tapi herannya saudara, saya turun lumayan agak lama. Berapa menit kemudian saya mengapung kembali. Ternyata tali baju pelampung di pinggang saya itu sudah tidak berfungsi, sudah terlepas. Entah putus atau terlepas. Tapi memang dia tidak melekati pinggang saya. Hanya cuman tali di bagian leher. Ya. Saudara tahu ini hal yang tidak masuk akal. Tidak masuk akalnya begini, kalau memang ikatan di pinggang tidak terikat lagi, maka sudah pasti tinggal di leher, maka baju pelampung itu akan lebih dulu naik ke atas. Saya akan tergantung seperti apalah begitu ya, orang gantung diri begitu ya. Dan itu kemungkinan fatal bagi saya kalau tali cekik leher saya, tali baju pelampung cekik leher saya itu kemungkinannya fatal. Tapi herannya baju pelampung tidak mengapung dahulu, tapi sama-sama dengan saya tetap melekati dada saya ya dibantu untuk mengapung kembali. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Itu mujizat yang pertama. Mujizat pertama, saya tikam turun tapi bisa mengapung meskipun ikatan di bagian pinggang terlepas, tapi baju ini ada di dada saya membantu untuk mengapung. Setelah saya mengapung Bapak Mama, saya mulai tarik napas, lalu saya lihat kiri kanan saya. Ternyata jarak dari saya itu mengapung itu sekitar kurang lebih 15 meter, atau mungkin dari podium ini ke arah Bapak Mama yang duduk di depan, kurang lebih, atau mungkin lebih sedikit ke bangku sebelah sana ya. Saudara, kurang lebih 15 meter ya. Nah, kurang lebih 15 meter ini saudara bukan jalan di darat supaya kita langsung bangun jalan begini. Ini air laut dalam ini, lagi ada ombak ini. Harus berupaya untuk berenang menuju ke kurang lebih 15 meter. Ada pelampung kapal yang karet besar itu, orang semua lagi kerumun di situ. Ada yang duduk, ada yang bergelantungan di situ. Saya harus berjuang ke sana. Bapak Ibu tahu, sebagaimana kata Pak Mel bahwa saya tidak tahu berenang, itu betul, ya. Tapi tiba-tiba saya coba buat begini, ternyata bisa. Saya coba buat begini bisa. Oh bisa, saya maju pelan-pelan, maju pelan-pelan, maju pelan-pelan. Ternyata bisa. Saya mengayuh begini bisa, maju terus, dan akhirnya saya berapa menit kemudian saya sampai di pelampung besar itu. Lalu banyak orang kerumun di situ. Saya coba, orang kumpul bilang saya seti-seti sandoang begini, geser-geser orang, saya dapat celah, lalu saya dapat pegangan, ada pegangan di situ, ada tali untuk kita pegang di situ. Saya pegang di situ, lalu puji Tuhan, saya kurang lebih jam 1 mulai bergantung di itu pelampung kapal. Sampai dengan kurang lebih setengah 4 menuju jam 4 sore, ini pelampung ini kemungkinan sudah melebihi kapasitas maksimum untuk dia mengapung karena bebannya terlalu berat. Kami sekitar 50-an orang lebih ada di situ. Lalu dia pelan-pelan mulai turun, dia mulai mau tenggelam ini pelampung. Lalu orang semua teriak histeris, ya, menangis semua. Aduh Tuhan, aduh Tuhan, aduh Tuhan, aduh kami mati sudah. Yang Muslim Bismillah, aduh astagfirullahaladzim semua begitu ya. Saya bilang, Yesus Kristus hamba ada di sini, tolong saya, Yesus tolong saya, doa teriak kuat-kuat. Ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Berapa menit kemudian, tiba-tiba entah kami yang dibawa oleh arus menuju ke pelampung rompong, atau pelampung rompong itu yang dibawa oleh arus laut datang mendekati kami. Tapi tiba-tiba pelampung rompong itu mendekati pelampung kapal di mana kami bergantung. Lalu akhirnya saya dengan sekitar kurang lebih 20-an orang, kami langsung pindah ke pelampung rompong itu. Ketika kami pindah, baru pelampung kapal yang karet ini tiba-tiba dia mulai mengapung kembali. Itu mujizat kedua. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan tidak kalah cara untuk tolong saya. Pertolongan yang pertama tadi saya bisa mengapung. Pertolongan yang kedua saya bisa berenang secara tiba-tiba. Pertolongan yang ketiga pelampung rompong bisa muncul tiba-tiba. Lalu kami pindah. Lalu beban yang ada pada pelampung yang pertama dari kapal punya bisa ringan dan bisa mengapung kembali. Dan kami semua ramai-ramai tertolong. Lalu arus terus bawa kami terus. Ya, kami akhirnya terpisah dengan saudara kami di pelampung yang pertama tadi itu. Saya tidak tahu mereka kemana lagi. Kami mulai berjauhan dengan mereka. Lalu singkat kesehatan, akhirnya saudara makin sore belum juga ada pertolongan datang. Saudara, waktu itu saya dan beberapa teman yang ada di pelampung rompong itu, ya, kami semua berharap Tuhan tolong, kami berdoa Tuhan tolong kirim pertolongan datang. Sebab kalau sampai malam dapat kami di sini, maka kemungkinan kecil untuk
tim SAR bisa lihat kami, karena kalau kegelapan malam datang, jarak pandangnya tidak terlalu jauh, maka kemungkinan kecil untuk kami dapat pertolongan. Kami hanya berdoa, pasrah sama Tuhan, minta Tuhan tolong. Saudara, kurang lebih setengah 6 menuju jam 6 sore itu, baru ada satu om yang bergantung dengan kami. Dia angkat muka, dia lihat ternyata dari kejauhan bermunculan itu speedboat dari tim SAR, lalu ada kapal SAR juga muncul, dan puji Tuhan kami mulai bangkit semangat kembali. Bapak Ibu tahu, sepanjang kurang lebih jam 1 sampai menuju hampir jam 6 sore itu saya minum air laut terus, Bapak Ibu. Karena apa? Jarak mulut dengan air laut itu hanya selisih kurang lebih 15 cm atau 10 cm, tidak terlalu jauh mulut saya, ya, dengan air laut. Dan ketika ada gelombang datang, minum, gelombang datang saya minum. Tapi Tuhan buat, akhirnya saya mohon maaf terus muntah, terus perut ini terus mengeluarkan air laut. Saya bersyukur itu kemurahan Tuhan, sebab kalau saya tidak mengeluarkan lewat muntah, maka kemungkinan besar perut saya kembung dan bisa napas sesak, dan ceritanya mungkin tidak seperti hari ini. Tapi kemurahan Tuhan, Tuhan buat air laut itu tidak bertahan lama di dalam, langsung keluar. Sepanjang kurang lebih 6 jam saya non stop, ya, mengeluarkan air laut terus, dan puji Tuhan, ya, itu mujizat yang Tuhan buat. Perut saya tidak menampung air laut. Tetapi saudara, di satu sisi saya lemah karena modal hanya makan pagi, tidak sempat makan siang. Musibah sudah datang, lalu muntah terus sepanjang hari itu. Kekuatan saya sudah makin habis, saya tidak kuat lagi bergantung, ya. Saya hanya mohon Tuhan kasih kekuatan, Tuhan tambahkan kekuatan, saya tidak kuat lagi. Dan ketika tim SAR mendekati kami kurang lebih jam 6 sore, lalu mereka buang tali, saya bilang begini, kami tidak kuat untuk tangkap tali, terima tangan kami saja, karena kami tidak kuat untuk bergelantung di tali lagi, ya. Lalu akhirnya mereka mendekati kami. Saya orang pertama dari kelompok kami itu, saya yang dijemput lebih dahulu. Saudara, ketika tangan saya dekat dengan tangan mereka, tiba-tiba air laut pisahkan kami. Ketika tangan saya dekat dengan tangan tim SAR, air laut pisahkan kami lagi. Saya bilang, aduh, ini pertolongan sudah di depan mata, tetapi kok tidak bisa saya dapat genggam tangan mereka, dan sebaliknya tangan mereka dengan saya. Mulai berdoa, Tuhan tolong. Akhirnya tiba-tiba, lalu air laut tidak begitu bergelora, lalu tangan saya bisa mendekati tangan mereka, mereka tangkap tangan saya. Bapak Ibu tahu, ketika mereka dapat tangan saya, mereka tarik buang saya itu seperti orang buang ikan tuna, ya. Saya diangkat buang begini saja, begitu, ya. Bagi saya tidak masalah, mau jadi ikan, mau jadi apa, yang penting lolos, ya. Akhirnya saya ketika dibuang ke dalam itu, kedua lutut saya itu kena dengan pinggir speedboat itu, saudara. Akhirnya ini semua luka, ya, luka besar menganga, ya. Akhirnya saudara, saya rasa perih tapi saya tahan. Yang penting sudah lolos dari laut dan sudah dapat penyelamatan. Saya dibuang ke dalam, saya tidak tahu kalau ada mayat di dalam speedboat itu, saudara. Saya, ya, ketika sampai di dalam, saya punya tangan peluk ame ini kaki. Saya pikir barang apa dingin ini, ya. Ini dingin sekali karena mereka baru tarik ini mayat dari laut, dan memang itu dinginnya bukan mayat. Saya juga kaget, ini barang dingin apa. Saya lihat, waduh, ini mayat ini. Saya langsung tarik badan pelan-pelan, saya bergeser. Ternyata kurang lebih 2 atau 3 mayat sudah di atas speedboat itu, saudara, ya. Dan akhirnya saya berhenti sejenak berapa menit, lalu saya minta tolong tim SAR, tolong telepon istri saya dulu, Pak. Lalu tim SAR bilang begini, hafal nomor? Siap, Pak, saya hafal nomornya. Lalu singkat kesaksian, istri saya ditelepon, saya minta bicara. Lalu saya bilang, saya selamat, Mak, tolong kasih tahu anak-anak, keluarga, bahkan anak-anak Tuhan di situ yang menggumuli keselamatan saya. Puji Tuhan, saya lolos, saya sudah diselamatkan, sudah ada di atas speedboat tim SAR. Dan akhirnya puji Tuhan, singkat kesaksian, tutup HP. Lalu berapa saat kemudian, kurang lebih setengah jam kemudian, kami diantar menuju ke kapal Basarnas, dan masih lagi pencarian berapa saudara kami yang lain. Dan sekitar kurang lebih jam 9 malam kami keluar dari pantai Nekliu menuju ke Pelabuhan Tano, sehingga kurang lebih jam 12 malam kami ada di Pelabuhan Tano. Ada pihak pemerintah daerah dan lain sebagainya membantu kami dengan ambulans. Saudara tahu di postingan mungkin ada yang lihat itu, saya ada pakai baju polisi, ya. Itu ada kisahnya. Ketika saya di atas kapal tim SAR itu, ada polisi satu datang, dia bilang begini, Pak, kasihan Pak, kedinginan, bisa pakai baju saya? Oh bisa, kalau Pak mau kasih, saya terlalu bersyukur. Lalu baju saya yang basah saya buka, lalu dia buka di baju kaos polisi itu, ya, lalu saya dikasih untuk pakai. Setelah dia bilang begini, Pak, pakai
celana pendek saya. Oh, kalau Pak mau kasih saya terlalu bersyukur, saya siap. Lalu dia kasih celana pendeknya, saya pakai. Lalu akhirnya saya kelihatannya seperti anggota polisi juga, ya. Di atas kapal Sari. Lalu ada anggota polisi yang lain, mungkin tidak tahu, mereka pikir saya juga anggota. Lalu datang mereka begitu perhatian sama saya, urus, kasih saya air panas, saya dikasih minum, dikasih kain panas, gitu. Beri kemuliaan bagi itu, mujizat yang berikut lagi, ya. Tuhan tahu saya juga prajurit kerajaan Allah, begitu, ya. Alkitab berkata dalam Mazmur, mereka yang melayani Tuhan adalah mereka rombongan prajurit-prajurit Kristus, ya. Mereka adalah pahlawan-pahlawan Kristus, dan itu saya alami. Dan terima kasih untuk jemaat Tuhan, bahkan semua person-person doa, gereja-gereja, para teman pendeta, para teman hamba Tuhan yang berdoa bagi saya. Saya bisa berdiri malam ini dengan megah, dengan gagah. Itu hanya karena kemurahan Tuhan. Hanya karena ada banyak orang berdoa bagi keselamatan saya. Karena Injil harus diberitakan kepada seluruh bangsa dan makhluk lewat keberadaan yang Tuhan pakai ini.